Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini asal hafiz al-Fatihah. Ala hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in syahid lailamul Fatihah. Wa ila Imam Abi Hamid al-Ghazali lahul Fatihah. Wa ila Syekhina al-Kiram Kai Haji Saifuddin Suri Hashim lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedemikian itu sebelumnya saya ulas bahwa mereka yang uzlah sebagaimana kemudian berdampak pada relasi sejarahnya dengan munculnya Al-Barzanji dikarenakan satu toleransi atas munculnya mustahdirin di sisi yang sebaliknya telah mencetuskan satu revolusi besar dengan hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan setelah itu muncul realitas sama dari Jalaluddin Al-Rumi. Pada masa yang sekarang yang kita berada di tengah-tengahnya, maka kita memiliki sebuah dilema yang lain untuk kemudian mengikuti Jalaluddin Al-Rumi atau kemudian mengikuti Salahuddin Al-Ayyubi, dikarenakan kita tidak mau ikut campur atau tenggelam dengan hadirnya para mustahdirin itu sendiri. Sekiranya kemudian kita ingin melihat seperti apa kemudian kiprah mustahdirin itu sendiri, maka kita akan melihat fenomena mereka dan hiruk pikuk mereka di zaman yang sekarang ini, dan jangan-jangan kita pun adalah bagian daripada konspirasi keberadaan diri mereka. Patutlah bahwa kita menyayangkan satu sikap yang kemudian adalah sikap kita sendiri, dan pada akhirnya kita mengetahui bahwa kita adalah bagian daripada diri mereka yang kemudian berada di tengah-tengah antara apa yang Salahuddin Al-Ayyubi miliki dan kemudian pada sisi sebaliknya ada para Crusaders di sana. Yang mana besok ini tanggal 25 Desember 2024 ini adalah hari puncaknya para Crusaders itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kita mempola dari bagaimana kemudian bahwa kita tidak mau kemudian dihina, sebagaimana kemudian kita adalah orang-orang yang mustahdirin. Jadi kita memiliki satu episode drama yang sangat luar biasa, di mana kemudian kita tidak mau mendapatkan suatu hinaan atau kecaman, tapi kita sebenarnya di jalur atau track yang memang berada di tempat itu, karena ketika kita sama dari apa yang kemudian Jalaluddin Al-Rumi coba usahakan atau coba berikan kepada kita sebagai pelajaran,
Belum tentu kita sabar untuk mengikuti samaknya Jalaluddin Al-Rumi. Di sisi yang lain juga jauh buat kita untuk kemudian mengakui atau bahkan mengetahui Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Belum lagi kemudian kita tidak tahu apapun dari penafsiran Al-Barzanji ini. Sedangkan penafsiran Al-Barzanji, polarisasi daripada penafsiran Al-Barzanji tentu yang terbaik terpola dari hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Disitulah kemudian kita mereka-reka antara kemuliaan dan kehinaan kita, merenung-renung di antara kemuliaan dan kehinaan kita. Dan disitulah kemudian kita mencoba untuk mencari kesempatan, atau pada akhirnya kita mengakui bahwa saya memang hina. Kita bisa berpikir begitu, tetapi saya tidak boleh menderita. Nah, itu yang kemudian menjadi apa yang menjadi wajah daripada sekedar hakikat yang kita punya sekarang ini, bahwa kita pun mencari selamat dari kesempatan ini. Sudah tidak mungkin saya mulia, maka tidak boleh saya miskin. Nah, itu tidak mungkin saya ini memiliki sebuah kemuliaan, hanya ada di dalam diri saya ini kehinaan, tapi tidak mungkin saya menderita, tidak mungkin saya menjalani itu, dan tidak boleh saya kemudian mengalami kemiskinan dan kemelaratan yang terus-menerus. Nah, disitulah kita bahwa berada di sebuah persimpangan yang sangat legendaris ini, sehingga kemudian kita mencari jalan untuk bagaimana menyelamatkan sebuah petaka atau tragedi ini, yang mana kemudian bahwa hal ini terjadi dikarenakan pembawaan zaman itu sendiri. Atau yang paling buruk daripada itu adalah kita tidak merasakan kemuliaan, kita tidak merasakan kehinaan kita, tetapi kita juga tidak mau parkir di dalam arena kemiskinan itu sendiri. Menjadi lebih parah lagi, dan pada akhirnya itulah yang kemudian ditampakkan kepada kita sejauh mana itu perspektif kemuliaan yang disampaikan oleh mereka yang telah sampai pada jalan uzlahnya, tetapi kita berusaha untuk menghindari semua apa yang kemudian mereka sampaikan. Dan itulah yang menjadi hakikat daripada kemudian perjalanan kita di hari ini, yang mana kemudian kita berusaha untuk mencari-cari sebuah kompensasi umum dari realitas sosial kita ini. Jadi melihat apa yang telah kemudian kita persiapkan dari keburukan kita, kita punya agenda lebih besar lagi untuk kemudian mencari jalan keluar agar tidak merasakan yang lebih pahit lagi daripada yang pertama adalah tentu saja kehinaan yang kita miliki, dan yang kedua tentu saja adalah penderitaan dari arah material. Oleh karena itu, berpegang daripada kemudian bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan atau menulis dalam kitabnya sebagai faedah uzlah, yaitu wa illa ma yukhalisu min mahdhuratin yata'arudu laha bil mukhallatah, kita mencari kesempatan. Dan disitulah titik apa yang kemudian secara ideal dapat saya coba kira-kirakan atau sampaikan, bagaimana kemudian hal itu pernah ditulis oleh Mokhtar Lubis sebagai bagaimana bukunya dia menulis karakter rakyat Indonesia atau karakter orang-orang Indonesia. Dan di sini saya berusaha untuk mencari satu karakter bagi kita sebagai kaum muslimin yang terjepit di antara dua realitas besar. Pertama adalah bagaimana Al-Barzanji
membuat satu polarisasi atas munculnya Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dari Salahuddin Al-Ayyubi menciptakan samaknya Jalaluddin Al-Rumi, dan di sisi yang berseberangan daripada itu adalah hadirnya para Crusaders itu sendiri, yang pada besok tanggal 25 Desember 2024 adalah puncak segala puncak perayaan dari para Crusaders di seluruh dunia. Atau jangan-jangan kita malah sudah ke sana bahwa pada akhirnya kita memang berada di pihak mereka. Kita muslim tapi kita juga bawa kalung salib di mana-mana, atau kita muslim kemudian kita bertindik salib di mana-mana. Kita tidak tahu, dan kita harus kembalikan kepada bagaimana kita menyadari hal tersebut, sejauh mana kemudian kita melihat yang sekarang sebagai sebuah realitas uzlah, di mana bahwa ada yang menjadi sedemikian mulianya dengan uzlah, dan kita mau cemburu kepada hal itu apa tidak. Dan disinilah yang kemudian ingin saya sampaikan, sejauh mana kemudian sejarah tentang uzlah yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan relatif daripada itu kemudian kluster menjadi sebuah realitas di tengah-tengah kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini, sejauh mana kemudian masyarakat muslim tidak hanya secara individual menderita, tapi secara kolektif juga sangat menderita. Yang oleh karena itu, dari apa yang dituruskan, dari apa yang diwariskan oleh Imam Al-Ghazali, saya berusaha untuk merenungkan karakter apa agar kemudian masyarakat muslim secara individu ataupun secara kolektif itu kemudian terlepas daripada penderitaannya. Yang mana kemudian yang pertama ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian muncul atau memunculkan nilai kesadaran itu sendiri di dalam diri mereka. Dan dari kesadaran itu, harapan besar yang akan terjadi adalah bagaimana perubahan dari karakter mereka yang membawa kemanusiaan Islam dan seluruh kemanusiaan di seluruh dunia ini dapat menemukan cita-citanya yang lebih mulia atau nilainya yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Setidaknya dengan bagaimana kemudian mengenali karakter yang benar, maka akan lebih mudah kemudian untuk mengkanter semua yang menjadi kekurangan-kekurangan sebagai dampak apa yang kemudian kehidupan ini berikan, sejauh mana kemudian bahwa setiap manusia di dalam pentas kehidupan dunia pasti memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas bagaimana menjaga satu tradisi tertentu atau menjaga satu warisan tertentu, atau kemudian hanya sekedar menjaga agar bagaimana kehidupan itu berjalan dengan jalan yang sebaik-baiknya. Jadi demikian, bahwa usaha yang pertama yang saya sampaikan adalah bagaimana mempola satu sejarah dari munculnya uzlah itu sendiri, dan kemudian bagaimana hadirnya uzlah di tengah-tengah mereka yang mustahkirin, yang kemudian berpolarisasi pada munculnya Al-Barzanji, berakibat pada hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi, berakibat pada hadirnya samaknya Jalaluddin Al-Rumi, dan rentang dengan hal itu adalah apa yang menjadi lawan mereka dan apa yang kemudian terjadi dengan kita yang terjepit di antara kedua hal tersebut. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.